Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Abdul Ghani dengan NIM H0711811004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas skema kriptografi kunci simetri DES dan AES, yang dimana DES ini merupakan data encryption standar dan AES ini advanced encryption standard. Pendahuluan dari DES dulu. DES ini merupakan algoritma yang simetri. Simetri ini menggunakan enkripsi dan dekripsi yang dengan kunci yang sama. Algoritma DES ini dikembangkan pada tahun 1972 di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tushman dan disetujui oleh National Bureau of Standard (NBS) setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Pembuatan algoritma ini berdasarkan algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Pestel, yang dimana nanti akan ada skema yang dinamakan dengan skema Pestel. DES ini berbeda dengan DA ya. DES ini merupakan data enkripsi yang berupa standar. Sedangkan DA ini data enkripsi tapi algoritmanya. DES ini merupakan salah satu yang termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri, yang berarti DES ini menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci dekripsinya. DES juga termasuk ke dalam jenis cipher block, di mana cipher block ini merupakan pembagian pesan ke dalam blok. Misalkan ada satu blok yang berisi ABCD. Kemudian blok ini dibagi AB, kemudian dienkripsi, dan CD juga dienkripsi dan yang lainnya. DES ini menggunakan ukuran blok 64 bit. Kuncinya juga menggunakan 64 bit, jadi blok ini ukurannya sekitar 8 karakter lah. Sehingga jika yang ingin dienkripsi memiliki 12 karakter, maka akan dilakukan pembagian untuk 8 karakter pertama, sedangkan sisanya dienkripsi dengan bloknya tersendiri. Oke, selanjutnya skema Pestel. Bahwa DES ini menggunakan skema Pestel yang merupakan cara kerja kriptografi di mana pesan yang akan dienkripsi itu dibagi menjadi dua. Ada bagian kiri dan ada yang bagian kanan. Nah, bagian kanan ini biasanya ada operasi XOR di sini. Kemudian, hasil XOR ini akan berpindah tempat atau berubah posisi ke sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kiri tadi ini berubah posisi ke sebelah kanan. Hasil XOR ini kemudian ada suatu fungsi di sini, di XOR-kan lagi dengan yang sebelah kiri yang berubah posisi menjadi sebelah kanan. Nah, kemudian begitu terus hingga yang pada algoritma DES ini memiliki 16 kali putaran. Jadi ada 16 kali putaran yang dilakukan dalam bukan enkripsi atau dekripsi. Selanjutnya, nah ada ini skema global dari algoritma DES. Nah, encipering ini itu yang tadi menggunakan skema Pestel yang diputar sebanyak 16 kali. Di dalam proses encipering ini, blok teks itu terbagi menjadi dua bagian, yang seperti tadi skema Pestel sebelumnya, itu ada kiri atau L dan kanan atau R. Ini masing-masing bitnya itu 32 bit, masing-masing panjang itu 32 bit. Nah, kedua bagian ini akan masuk ke dalam 16 putaran. Secara matematis itu rumusnya nah, seperti itulah. Selanjutnya, nah ini yang dimaksud tadi skema, yang dimana satu putaran ini kita bisa lihat ada skema Pestelnya, yang dimana fungsi yang tadi kita maksud itu disebut dengan KI. Ini satu putaran. Pembangkitan kunci internal, jadi kita misalkan punya banyak plain text ini. Nah, dalam permutasi ini tiap bit ke-8 atau parity bit dari 8 byte kunci diabaikan. Hasil permutasinya adalah sepanjang 56 bit. Nah, sehingga dapat dikatakan panjang kunci DES itu adalah 56 bit. Selanjutnya, 56 bit ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yang masing-masingnya 28 bit.
kemudian disimpan ke dalam C0 dan D0. Nah, ini berisi bit dari K pada posisi, dan juga ini berisi bit-bit dari K pada posisi. Selanjutnya, kedua bagian ini digeser ke kiri sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada tiap putaran. Operasi pergeseran ini disebut bersifat wrapping atau round shift. Nah, kita lihat pada skema berikut. Dari C0 ini dan D0 ini dilakukan left shift menjadi C1 dan D1. Nah, ini akan dikatakan permutasi PC2 K1 hingga sampai dengan CG di J, yang mana permutasi PC sama dengan 2-nya ini menghasilkan KJ hingga C16 dan D16. Jadi maksudnya ini hingga 16 kali putaran. Sebelum melakukan putaran pertama tadi, ada dilakukan permutasi awal atau initial permutation atau IP. Nah, tujuan ini adalah mengacak plain text sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal berikut ini. Ini tabelnya. Cara membaca tabel ini, 2 entry di ujung kiri, pindahkan bit ke 58 ini ke posisi bit 1. Pindahkan bit langkah selanjutnya NC pairing. Nah, setelah dilakukan permutasi awal atau initial permutation, selanjutnya melakukan NC pairing, yang dimana setiap blok plain text ini akan mengalami 16 kali putaran NC pairing. 16 kali putaran NC pairing. Setiap putaran NC pairing merupakan jaringan pastel yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini yang tadi saya tulis sebelumnya dan dengan skema sebagai berikut. Sedangkan untuk hasil ekspansi ini, yang panjangnya 48 bit di-XOR-kan dengan KI yang panjangnya 48 bit hingga menghasilkan vektor A. Yang panjangnya 48 bit. Vektor A ini dikelompokkan menjadi 8, masing-masingnya itu 6 bit dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Setelah itu ada inversi permutasi atau IP pangkat -1. Permutasi terakhir ini dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi ini menggunakan matriks permutasi awal balikan atau inverse initial permutation atau IP pangkat -1 sebagai berikut. Dekripsi selanjutnya dilakukan dekripsi. Pada saat melakukan enkripsi tentu saja dilakukan dekripsi untuk membaca pesan yang telah diubah dari plain text menjadi karakter-karakter acak. Proses permutasi ini menggunakan matriks permutasi awal. Untuk setiap putaran 16, 15 hingga ke 1 itu, keluaran pada setiap putaran di chip pairing adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat LI sama dengan RI kurang 1 dan RI itu sama dengan LI kurang 1 XOR fungsi RI kurang 1 dan K kurang 1 dan KI. KI. Selanjutnya kita akan bahas mengenai AES. Tadi telah dibahas mengenai DS, sekarang AES. Yang dimana AES ini Advanced Encryption Standard. Nah, ada beberapa hal yang membelatar belakangi hingga AES ini muncul. Yang pertama kali itu AES muncul itu dikarenakan DS sudah dianggap tidak aman lagi. Yang mana DS ini dianggap agak rentang dengan serangan-serangan baru. Sehingga perlu diusulkan standar algoritma baru pengganti DES. Yang dalam hal ini National Institute of Standards and Technology, NIST, yang mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk sebuah standar kriptografi yang baru. Nah, kemudian NIST ini mengadakan lomba untuk membuat standar algoritma yang baru yang kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, sebelum melakukan
Sebelum membuat algoritma baru yang akan menggantikan DES, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu algoritma termasuk di dalam kelompok simetri berbasis Cipher block. Nah, algoritmanya ini harus masuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri yang berbasis Cipher block. Bersifat publik. Nah, seluruh rancangannya ini harus bersifat publik. Maksudnya bagaimana cara kerjanya itu tidak ada yang disembunyikan. Panjang kuncinya fleksibel. Nah, yang misalnya ini 128 bit, 192 bit, hingga 256 bit. Ukuran bloknya 128 bit. Jadi, ukuran blok yang akan dienkripsi itu sebanyak adalah 128 bit. Dapat diimplementasikan sebagai software dan maupun hardware. Maksudnya ini algoritmanya dapat diimplementasikan baik sebagai hardware, baik sebagai software maupun sebagai hardware. Dalam perlombaan ini dihasilkan ada 5 finalis yang berhasil dalam lomba tersebut. Yang pertama yaitu Rindail dari Vincent Richman dan Johan Daimen, berasal dari Belgia dengan suara sebanyak 86. Selanjutnya Serpent dari Ross Anderson, Eli Biham, dan Lars Knudsen. Dari Inggris, ada juga yang Israel dan Norwegia. Memperoleh 59 suara. Two Fish yang diketuai oleh Bruce Schneider, USA, memperoleh 31 suara. RC6 dari laboratorium RSA, USA memperoleh 23 suara, dan Mars IBM memperoleh suara 13. Yang kita bahas ini algoritma Rindail, finalis pertama yang memenangkan pada lomba ini. Jadi pada bulan Oktober 2000 itu NIST mengumumkan untuk memilih Rindail dibaca dengan Rindail, ini sebagai pemenang. Kemudian pada bulan November 2001, Rindail ditetapkan sebagai IAS. Rindail ini diharapkan bisa menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Padahal algoritma ini masih dipakai hingga sekarang. Total 19 tahun. Nah, Rindail ini mendukung kunci 128 bit hingga 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kuncinya dan bloknya dapat dipilih secara independen. Setiap blok ini dienkripsi dengan sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya pada DES. Karena ada beberapa penyebutan seperti 128, 192, 256, maka ada yang dinamakan AES128, AES192, dan AES256. Pengguna jarang menggunakan kunci yang panjangnya 192 bit. Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut, itu panjang kuncinya untuk AES128 bit 4, ukuran blok 4, jumlah penatarannya itu sebanyak 10. AES ini 6, ukuran bloknya 4, jumlah putaran 12. Sedangkan AES256 ini panjang kuncinya 8, ukuran blok 4, jumlah putaran juga 4. Catatan, satu word itu sama dengan 32 bit. Selanjutnya, proses algoritma Rindail. Nah, secara garis besar itu, algoritma Rindail beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit. Jadi yang tahap pertama itu ada add round key, yang mana pada tahap ini dilakukan XOR antara state awal dengan cipher key. Tahap ini juga disebut sebagai initial round. Kemudian tahap kedua itu putaran NR kurang 1 kali, yang setiap putaran ada 4 proses. Nah, ada lagi subbyte, shift rows, mix columns, dan add round key. Subbyte ini menggunakan tabel substitusi Xbox. Nanti ada tabel Xbox. Shift rows ini melakukan pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Mix column mengacak data di masing-masing kolom array state. Dan add round key melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Dan tahap terakhir yaitu final round. Final round ini prosesnya sama seperti tahap kedua. Namun pada tahap ini ada 3 langkah.
Yang kurang di sini itu tidak ada mix column. Yang ada subbytes, cifrows, dan add round key. Bisa kita lihat pada diagram berikut. Ada initial round, kemudian ada tahap kedua yang itu 9 rounds, kemudian ada tahap terakhir itu final rounds. Dalam melakukan hal ini, untuk melakukan NC pairing itu perlu diingat algoritma ini ada 3 parameter, yaitu plain text, ciphertext, dan key. Nah, plain text ini merupakan data masukan yang akan diproses pada ciphertext dengan array berukuran 16 byte. Ciphertext ini merupakan hasil dari enkripsi dengan array berukuran 16 byte. Dan key itu biasanya digunakan sebagai cipher key dengan array berukuran 16 byte. Misal kita akan melakukan encipering dari blok plain text yang disimpan dalam matrix state dengan ukuran 4x4 untuk blok 128 bit. Jadi kita punya blok plain text 19, A0, 9, A, dan sampai seterusnya 08. Kemudian kita akan melakukan transformasi subbyte. Nah, ini yang saya maksud tadi, Xbox. Xbox ini ada mulai dari 0, ini hexadesimal. 0, 1, 2, 3, 9, A, B, C, D, E, F. Ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Jadi misalkan tadi 19 yang kita perhatikan, berarti kita lihat di sini 1 dan 9 sehingga menunjukkan D4 seperti yang ditunjukkan pada ini. Begitu seterusnya, A0 juga dicari, makanya itu A dengan D. A dengan 0, berarti di sini. Jadi E0. Dan seterusnya hingga 08. Nah, kemudian setelah melakukan transformasi subbytes, kita akan melakukan transformasi cifrows. Cifrows ini kita geser baris ke 1. Yang kita geser itu baris ini. Baris kedua sebenarnya ini ya. Bukan baris ke 1. Baris kedua. Sehingga menjadi kita putar BF ke sini, B4 ke sini, 41 ke sini, dan 27 pindah ke sini. Berikut hasilnya. Kemudian kita rotasi lagi. Bit yang selanjutnya itu ini rotasi sebanyak 1 byte. Sedangkan ini kita rotasi sebanyak 2 byte. Jadi ini pindah 1 2 kali dari sini sampai ke sini. Kemudian ini pindah lagi ke sini sampai ke sini. Kemudian ini pindah lagi ke sini 5D, kemudian ini pindah lagi ke sini. Sehingga menjadi 5D, 52, 11, 58. Kemudian yang untuk baris keempat itu kita melakukan rotasi sebanyak 3 bit. Jadi kalau dari sini itu 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3. Sehingga menghasilkan 30, baru AE, baru F1, baru kemudian E5. Setelah melakukan transformasi cifrows, selanjutnya transformasi mix column. Nah, mix column ini hasil transformasi cifrows sebelumnya itu seperti ini. Kemudian kita melakukan operasi mix column terhadap kolom pertama. Kolom pertama, kemudian kita menggunakan matriks ini sehingga menjadi 04. Nah, secara keseluruhan itu menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya transformasi add round key. Add round key ini dilakukan XOR terhadap sebuah round key dengan array state dan hasilnya disimpan di array state. Jadi kita punya round key ini kemudian kita XOR-kan pada kolom pertama state dengan kolom pertama round key hingga menghasilkan add round key terhadap seluruh kolom seperti ini hasilnya. Nah, untuk ronda untuk putaran kedua hingga putaran ke-10 itu hampir sama, mirip cara kerjanya. Jadi yang kemudian kita melakukan lagi subbytes terhadap hasil add round key tadi. Kemudian cifrows, mix column, baru ada round key, baru diubah lagi. Ini kita subbytes lagi sehingga menghasilkan ini.
kemudian ini, dan seterusnya. Sehingga pada terakhir itu inilah ciphertext-nya, ciphertext. Selanjutnya kita akan mencoba pada pengimplementasian dari algoritma DES dan AES ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi dari DES dan AES. Nah, pertama-tama kita coba pada implementasi dari DES. Itu kita mulai dari, kita lihat dulu encrypt DES-nya. Nah, encrypt DES ini ada parameter message dan key. Yang dimana message ini kita menggunakan string to bit method. Ini sudah didefinisikan sebelumnya, fungsinya itu di sini. str to bin. Ini. Nah, selanjutnya kita lanjut. Message ini setelah kita ubah ke dalam bentuk string to bin, kemudian kita melakukan ini block size, kemudian kita melakukan pengkondisian if len message, maksudnya panjang message -1 itu kurang dari block size, maka akan dioperasikan seperti ini. Kemudian keys-nya itu diambil dari key schedule key. Karena DES ini telah ditentukan sebelumnya bagaimana keys-nya ya. Kemudian for block, kita melakukan perulangan blok dalam message ini, yang dimana di sini merupakan langkah-langkah dari skema Feistel. Kemudian setelah itu ada chip blocks, inverse initial permutation, ini langkah terakhir ya, yang tadi kita bahas. Yang ini yang ini inverse initial permutation, yang bagaimana, yang dalamnya itu ada referensi yang menggunakan ini. Kemudian dilakukan perulangan, kemudian seperti ini. Encrypt DES. Nah, sedangkan decrypt DES itu hampir mirip dengan encrypt-nya. Yang jadi bedanya itu di sini kita mulai dengan hex to bin, sedangkan di sini str to bin. Nah, kemudian setelah kita jalankan itu encrypt DES, kemudian menggunakan ilcom, dan kita masukkan key-nya cryptoid, maka akan menghasilkan ini. Dan pada saat kita copy, kemudian kita pastekan pada dalam parameter decrypt menggunakan kunci cryptoid, maka akan kembali seperti ini. Selanjutnya kita bahas AES. Implementasi dari AES ini, karena dia menggunakan kunci yang dapat didefinisikan secara independen, kita lihat dulu. Nah, binary message ada variabel, kemudian ada state yang menggunakan make matrix, ini ada di sini. Kita membuat matrix dari split bytes, kemudian matrix ini, kemudian kita mereturn nilai list matrixnya. Setelah itu kita melakukan mix color matrix. Nah, menggunakan ini. Kemudian ada IP wait state, yang di dalamnya ada underscore XOR initial key. Nah, setelah itu block sama dengan IP wait state. Ini hasilnya diambil kemudian disimpan di sini. Setelah itu melakukan perulangan. Nah, seperti ini. Final key-nya itu sama dengan key -1. Kemudian kita melakukan XOR final key. Nah, setelah itu kita mereturn nilainya bin to hexamal. Ini maksudnya kita mengubah nilai binary itu menjadi
hasil ciphertext. Nah, sedangkan decrypt ini yang dilakukan itu inverse mix column. Caranya hampir mirip seperti sebelumnya, dan terakhir itu kita mengubah bin-nya menjadi string. Nah, kita definisikan terlebih dahulu kunci-kuncinya. Kemudian kita mencoba ilmu komputer UH18 ini menggunakan kunci 1. Nah, hasilnya itu ini 8 dB sekian. Kemudian kita melakukan decrypt itu menggunakan hasil enchiffering, kemudian menggunakan keys yang sama sehingga menghasilkan kembali ilmu komputer UH18. Begitu juga dengan yang lain. Encrypt keys 12 ini, encrypt key, encrypt plain text menggunakan key 2. Menghasilkan ini. Kemudian kita melakukan decrypt lagi menggunakan key yang sama, menghasilkan kembali yang ini. Sedangkan yang ini sama. Ya, itulah kiranya yang sempat saya sampaikan dalam melakukan implementasi pada DES dan AES. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.